Sahabat cerdas, bersama Pak Santo kita akan kupas tuntas soal yang berkaitan dengan konsep keseimbangan pasar dalam bentuk matematis. Untuk menyelesaikan soal ini, hal yang perlu diingat, ada 3 kategori rumus. Ini di kotak yang pertama ini saya sebut dengan kategori 1, di kotak ini 2, dan di kotak ini kategori 3. Kapan kita menggunakan rumus kategori 1? Ketika yang ditanyakan adalah harga dan jumlah keseimbangan pasar saja. Artinya, nilai harga dan jumlah keseimbangan pasar itu tidak dipengaruhi oleh pajak dan tidak dipengaruhi oleh subsidi. Silahkan kalian menggunakan salah satu rumus yang ada di sini, apakah PD sama dengan PS atau HD sama dengan GS. Kemudian rumus kategori 2 kapan dipakai? Yaitu ketika yang ditanyakan di dalam soal harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Artinya nilai harga dan jumlah tersebut sudah dipengaruhi oleh pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang yang bersangkutan. Kemudian untuk rumus kategori 3 yang merupakan kebalikan dari kategori 2. Mengapa saya katakan kebalikan? Kalau pajak yang dikenakan kepada barang berarti seorang konsumen atau produsen mesti harus membayar kepada pemerintah. Tetapi kalau subsidi, sebaliknya pemerintah memberikan bantuan kepada produsen atau konsumen. Dengan berbaliknya konsep pengertian tersebut, maka di dalam rumus matematikanya pun juga berbalik. Di sini plus, di sini min. Demikian pula ini, di sini min, di sini plus. Kapan kita menggunakan rumus kategori 3 ini? Ketika di soal ditanyakan berapa nilai harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, mengacu ke dalam soal ini, kira-kira yang ditanyakan itu mengharuskan kita menggunakan rumus kategori yang keberapa? Di sini ditanyakan, berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, di sini tidak ada kata-kata pajak, tidak ada kata-kata subsidi. Maka mengacu kepada rumus yang pertama, yaitu PD sama dengan PS atau VD sama dengan GS. Kemudian, ternyata di dalam soal, untuk fungsi permintaannya diketahui fungsi 3P. Demikian pula untuk fungsi penawarannya diketahui fungsi 3P, bukan fungsi P, seperti yang dikehendaki dalam rumus, yaitu PD sama dengan PS. Oke, kita sepakat menggunakan rumus PD sama dengan PS. Untuk soal ini bisa dikerjakan terlebih dahulu langkah awalnya, mengubah fungsi permintaan, yaitu 3P. Ini harus kita rubah dulu menjadi fungsi P, sehingga P sama dengan 150 min 9Q mesti harus dibagi dengan 3. Maka P ketemu sebesar 150 dibagi 3, 50. Sedangkan 9Q dibagi 3, 3Q. Inilah fungsi P-nya. Fungsi P miliknya permintaan. Ingat, kalau fungsi P miliknya permintaan perlu ditambah dengan D, karena D di sini adalah demand atau permintaan. Jadi ini yang dimaksud adalah yang PD ini. Kemudian langkah berikutnya kita mesti mengubah fungsi penawaran 3P ini menjadi fungsi P juga. 3P sama dengan fungsi penawarannya 30 plus 3Q. Berarti P sama dengan 30 plus 3Q dibagi dengan 3. Maka P hasilnya sebesar 30 dibagi 3, 10. Kemudian 3Q dibagi Q, 1Q. Atau cukup ditulis dengan Q saja boleh. Selanjutnya setelah kita bisa menemukan fungsi PD dan fungsi PS, ini bisa kita beri tanda S. S ini artinya adalah supply atau penawaran. Artinya fungsi P di sini adalah miliknya penawaran. Kemudian kita praktekkan, kita proses dengan rumus PD sama dengan PS. PD-nya diketahui sebesar 50 min 3Q sama dengan PS. PS-nya sebesar 10 plus 1Q atau cukup ditulis dengan Q juga boleh. Kita selesaikan 50 pindah ruas ke kiri jadi min 10. Kemudian Q-nya tetap berada di ruas kanan, tandanya tidak berubah, plus tetap plus. Dan berikutnya kita memindah min 3Q ke ruas sebaliknya, ke ruas kanan, menjadi plus 3Q. Jadilah 50 dikurangi 10, 40. Q ditambah 3Q, 4Q. Maka Q sama dengan 40 dibagi dengan 4. Hasilnya, Q-nya sama dengan 10. Kemudian untuk mencari nilai P atau harga, caranya tinggal memasukkan nilai Q ini ke dalam fungsi P miliknya permintaan. P
P miliknya permintaan atau PD diketahui 50 min 3Q. Kita masukkan Q-nya ke sini. 50 min 3 kali 10. 50 dikurangi 3 kali 10, 30. 50 dikurangi 30 hasilnya 20. Maka P dalam posisi keseimbangan pasarnya sebesar 20. Sedangkan Q dalam posisi keseimbangan pasar yaitu sebesar 10. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian, cara ini bisa kita siasati dengan langsung memasukkan yang diketahui dalam soal. Untuk fungsi permintaannya, yaitu 3P sama dengan 150 min 9Q. Sedangkan fungsi penawarannya, 3P sama dengan 30 plus 3Q. Nah, karena fungsinya sama-sama diketahui 3P, maka kita tidak perlu merubah menjadi fungsi P yang tadi sudah kita lakukan di sini dan di sini. Tetapi ketika berbeda, misalkan aja fungsi permintaannya 5P, fungsi penawarannya 3P, maka cara langsung ini tidak bisa digunakan. Kalian harus mengubah menjadi fungsi P terlebih dahulu. Sekali lagi Pak Santo tegaskan, ketika fungsi permintaan maupun fungsi penawaran sama-sama diketahui fungsi 3P atau sama-sama diketahui fungsi 2P, yang penting sama, atau diketahui fungsi 5P, sama-sama diketahui 5P, maka caranya bisa langsung seperti ini. Kita proses langsung aja. Di sini diketahui untuk fungsi permintaannya 150 min 9Q sama dengan fungsi penawarannya 30 plus 3Q. Kita selesaikan. 150, ini kita pindah ruas ke kiri jadi min 30, sama dengan, ini tetap berada di ruas kanan, tandanya tidak berubah, plus, ini kita pindah ke ruas kanan, dari ruas kiri menjadi plus 9Q. Kita selesaikan. 150 dikurangi 30, 120, kemudian 3Q ditambah 9Q, 12Q. Maka, Q-nya sebesar 120 dibagi dengan 12. Hasil Q-nya yaitu sebesar 10. Sama dengan ini. Kemudian untuk mencari nilai P-nya, gunakan fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya yaitu 3P sama dengan 150 min 9Q. Q-nya kan 10, masukkan di sini. Maka 3P sama dengan 150 min 9 dikalikan 10. 3P sama dengan 150 min 90. 3P sama dengan 60. Maka P sama dengan 60 dibagi 3. Hasilnya P-nya sama dengan 20. Sama dengan yang ini. Demikian sahabat cerdas untuk mensikapi soal yang berkaitan dengan keseimbangan pasar yang tidak dipengaruhi pajak dan tidak dipengaruhi subsidi. Sahabat cerdas, akhirnya kesimpulannya adalah kita mesti harus tahu kapan kita mengubah fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu menjadi fungsi P dan kapan kita tidak perlu mengubah menjadi fungsi P. Kita tidak perlu mengubah fungsi permintaan dan fungsi penawaran ke dalam fungsi P ketika diketahui baik fungsi permintaan maupun fungsi penawarannya sama. Sebagai satu contoh, di sini fungsi permintaannya 3P sama dengan bla 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 dan fungsi penawarannya juga 3P sama dengan bla bla bla. Mungkin di soal yang lain 2P sama dengan bla bla bla, di penawarannya juga 2P sama dengan bla bla bla. Atau mungkin 10P sama dengan bla 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 di permintaan, di penawarannya 10P sama dengan bla bla bla. Tetapi perlu diingat, ketika tidak sama, misalkan aja fungsi permintaannya 5P sama dengan bla bla bla, fungsi penawarannya 2P sama dengan bla bla bla, itu kan artinya tidak sama. Maka harus dirubah menjadi fungsi P. Demikian sahabat cerdas.